yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah hendaknya kita memulai acara ini dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara hari ini yang pertama adalah pembukaan, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sambutan, kemudian diskusi yang akan dipandu oleh calon guru penggerak, doa, serta diakhiri dengan penutup. Baiklah, kita langsung menuju acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Yulis Dorima SPDSP. Kepada Bapak Ibu, dimohon untuk berdiri. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Andi Setiawan, SPT, waktu sekitar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Bogor, dan yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Nurul Wafiah selaku guru calon guru angkatan 11. Pertama-tama kita panjatkan bersyukur atas kehadiran Allah
kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita. Kita sama-sama syukuri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalawat serta salam adalah selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan kita selalu menjaga sholawat, kita selalu mendapatkan syafaatnya umur dari dunia ini hingga akhirat. Amin. Saudaraku yang kami cintai, saudaraku yang kami hormati, di sini saya ucapkan terima kasih kepada guru yang sudah melaksanakan atau melakukan pendidikan di negara jelas dan sangat luar biasa. Dan hari ini tadi guru akan menyampaikan apa yang sudah didapatkan dan berbagai macam hasil dan akan bisa disampaikan kepada guru yang lain. Mohon nanti kita belajar bersama, kita saling mengisi, saling mentor seperti itu pada diri. Dan yang selanjutnya guru ini berkuasa guru kita ini misalkan dalam sejarah ini, monggo nanti bisa diaplikasikan di sekolah kita apa yang kita lakukan dan bisa disusunkan atau dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya nanti teman-teman yang lain walaupun belum pernah belajar di sekolah negara bersama tahu di apa yang sudah dipelajari oleh guru. Dan itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf dari saya. Aku salah ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan. Selanjutnya adalah memasuki acara inti, yaitu diskusi yang akan dipandu oleh calon guru pemula, dipandu oleh Ibu Nurulika SD. Kepada Ibu Nurulika, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN 1 Luger, yang saya hormati teman-teman rekan guru SDN 1 Luger. Di sini saya akan menyampaikan tentang gaya positif yang saya peroleh, yaitu modul 1 dan 2. Menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman budaya positif. Di sini saya yaitu Nurul Rafiah CGP angkatan 11, kemudian fasilitator saya Bapak Wisnu Triprasetyo SPG, kemudian pengajar praktek Bapak Muhammad Harjianto SPG. Sebelumnya teman-teman mohon untuk breaking video ini mohon untuk dilihat ya. Nanti bagaimana pendapat teman-teman tentang video itu. Monggo teman-teman dilihat dulu.
Ya, bagaimana? Ya, terima kasih. Memang menyedihkan sekali jika guru itu mengambil tindakan yang menurutnya benar, tapi terkadang belum tentu benar. Saya di sini juga menangis melihat video ini karena tidak tahu artinya itu tadi apa. Lanjut uji. Konsep inti budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang sesuai kebutuhan peserta didik berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berskala kritis. Masih ingat lagunya, teman-teman? Ayo kita menyanyi bersama-sama tentang profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berskala kritis. Oke, terima kasih. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol yaitu ilusi mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon yaitu realitas kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kemudian yang delapan, model berpikir menang atau kalah. Kemudian teori kontrol. Realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita berusaha memahami keadaan orang lain maksudnya. Yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang ketujuh, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru model berpikir menang-menang. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yaitu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga
akal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan-perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan yaitu profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian IBO Primary Years Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Teman-teman, kita menerapkan 5S di sekolah kita. Ini ada bentuknya seperti lagu kalau kau suka tadi. Coba kita bersama-sama. Tepuk 5S ya. Bila sebentar ya. 1, 2, 3. Bila bertemu teman tersenyumlah, lalu ucapkan salam kepadanya. Sapa apa kabarnya, sopanlah terhadapnya, santunlah tanda sayang kepadanya. Sekali lagi, bila bertemu teman tersenyumlah, lalu ucapkan salam kepadanya. Sapa apa kabarnya, sopanlah terhadapnya, santunlah tanda sayang kepadanya. Oke, terima kasih. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan, baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu hukuman, yaitu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Apabila kita memberi hukuman, artinya tentu menyakiti murid, dia jadi tidak nyaman, juga takut. Apabila murid kita melakukan kesalahan, pasti dia akan menyembunyikan supaya tidak dihukum. Seperti itu ya dalam hukuman. Untuk penghargaan tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri. Jadi apabila ada yang mendapat hadiah sama anak-anak, nanti kalau yang bisa menjawab ini ibu kasih permen, itu sebenarnya tidak boleh karena itu menimbulkan rasa iri bagi siswa lain. Memaksimalkan kreativitas, contohnya jika kita memberi hadiah kepada yang bisa, nanti yang lain pasti tidak mau. Soalnya aku tidak pernah bisa, jadi aku tidak maulah mengerjakan, aku loh pasti tidak dapat hadiah seperti itu. Menghukum dengan sistem ranking. Penghargaan itu adalah suatu hukuman dengan sistem ranking. Jika kamu bisa, nanti akan mendapatkan ini. Jika kamu bisa mendapatkan ini. Jadi mereka yang bisa pasti akan semangat, tapi yang tidak bisa pasti akan mematikan kreativitasnya dan mengerjakan. Merampas hak menghargai dirinya. Jadi nanti anak-anak akan terampas haknya. Dia melakukan itu karena ada
Ya, ternyata seperti itu ya guys. Lanjut guys. Kemudian konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Untuk restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghargai dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Untuk konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dari bosan, dari ketat. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jika hukuman, guru menghukum siswa tersebut berkat dikira selama 10 menit. Ini contohnya ya Bapak Ibu, ikut kita. Guru marah dan murid takut. Ini untuk hukuman. Kalau untuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau ini konsekuensi. Jika kamu tidak mengerjakan PR, kamu nanti waktu istirahat harus mengerjakannya atau kamu harus mengerjakannya sebanyak 3 kali lipat. Ini konsekuensi. Sedangkan untuk restitusi, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini contohnya. Baca sendiri ya Pak Bu, atau mungkin Bu Haji mau baca. Seorang penghukum bisa menggunakan hubungan fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah menggunakan sistem atau alat yang dapat menggunakan murid-murid lebih dalam hati. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya, awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai." Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran ini bisa berhasil, yaitu cara dia. Menghukum dengan nada suara yang tinggi, dengan mata melotot dan jari yang menunjuk-nunjuk mengerti. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana
Ya, karena kita ditakuti oleh siswa kita dan kita memang sebagai guru dianggap egois karena aturan kita yang kita pakai. Kemudian kalau korban merasa bersalah, mohon kemudian untuk dibacakan. Korban merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kedua, merasa bersalah akan menggunakan kewenangan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapakah perasaan ini memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu ada di sini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang kesayangannya. Korban merasa bersalah, nada suara malas, halus, sedih, bahasa tubuh, tepat pada anak. Aji, kamu ini bagaimana ya? Kamu tidak berjanji dengan aku tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu sangat kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti kata ini? Hasil, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap pemukul, karena emosi akan bertahan rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam dengan guru pemukul, di mana murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ya, jadi kalau buat merasa bersalah, guru halus tapi mengenang di perasaannya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memilih dari 5 posisi kontrol ini mana yang tepat untuk Bapak Ibu untuk muridnya. Kemudian teman Putri mohon. Posisi baru sebagai berikut. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo berdoa demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Teman, ada suara ramah, akrab dan bercanda dan sedikit terdapat kata murid, mata dan saling berdekat. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti
tempat lain dari posisi teman, Abi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan dalam itu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Itu tadi posisi sebagai teman. Terus sekarang posisi pemantau. Pemantau dan mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada aturan-aturan yang menjalankan posisi pemantau. Sekarang yang diajukan seorang pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau akan mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulasi respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol guru. Pemantau ada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Adi, tahu Pak. Guru jawab, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adi menjawab, Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya, benar. Tapi pada saat jam istirahat, aku harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang ketinggalan saya. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena tidak bisa ditinggal seorang murid. Untuk yang terakhir yaitu posisi manajer. Posisi guru sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan tindakannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer yang memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengatur pada distribusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali pada keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Apa karena kamu memperbaiki hal ini,
tupoksinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan hidup sehari-hari kita akan kembali ke posisi tuan atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol sebagai guru adalah mencapai posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Pada posisi manajer ada suara tulus, bahasa ibu tidak kaku mendekat ke murid. Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Jawab Adi, tahu Pak, jam 7. Guru, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jawab Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu harus bisa hadir tepat waktu sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana kira-kira perasaan murid seperti ini? Dalam posisi manajer, maka guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkata pinggang, atau bersikap seolah-olah misal tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersedia gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan, tentu dengan bimbingan guru. Terima kasih murid. Jadi untuk kelima penerapan posisi kontrol, kira-kira yang paling efektif kita gunakan yang apa ya? Manajer. Karena di posisi ini kita ke teman, ke pemantau, jadi anak-anak dengan kita tidak ada rasa takut, tapi mereka tetap menghargai kita. Kemudian di sini ada video kegiatan membuat keyakinan kelas, yaitu guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Di sini saya membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Ini agak kelihatan apa bisa ya dulu. Jadi ini kegiatan membuat keyakinan kelas, anak-anak berdiskusi dulu, kemudian keyakinan apa yang kira-kira akan kita sepakati.
juga akan menempelkan kecerdasan. Keyakinannya maka akan diperoleh kesepakatan keyakinan kelas yang akan kita sepakati dan kita jalankan. Sudah selesai membuat keyakinan kelasnya. Jadi pertama memang berdiskusi, kemudian menuliskan dan hasilnya akan kita sepakati bersama. Nah, bagaimana keyakinan pembentukan keyakinan kelas tadi, yaitu lebih abstrak daripada peraturan. Jadi sekarang itu tidak ada peraturan kelas Bapak Ibu. Yang ada adalah keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, sedikit biar mudah diingat, dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas itu yang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian untuk menanyakan keyakinan kelas apa yang telah
kemudian menurut Mbak Nia lambung jeruk itu penting tidak? Penting. Selanjutnya apa yang akan Mbak Nia lakukan? Tidak akan mengulangi lagi. Mbak Nia akan tanggung jawab ya. Iya, tidak apa-apa Mbak Nia. Nanti Mbak Nia ke kelas melanjutkan pelajarannya. Besok-besok jangan diulang lagi ya. Iya, ya sudah, kita masuk kelas. Terima kasih. Untuk ini kasus yang kedua yaitu Wildan siswa kelas 4 rambutnya panjang, jadi dia belum memotong rambutnya. Ini juga contoh segitiga restitusi. Mas Wildan, bagaimana kabarnya Mas Wildan? Baik. Alhamdulillah baik ya. Mas Wildan tahu tidak kenapa Mas Wildan dipanggil dulu untuk ke kantor? Nggak tahu. Coba Mas Wildan lihat pada diri Mas Wildan ada yang salah nggak? Apa? Oh iya, rambutnya Mas Wildan panjang. Kenapa tidak dipotong Mas Wildan? Ayah kerja. Ayah kerja. Dulu tahu kalau memang Mas Wildan orang tuanya repot ya, ibu ngurus adik, ayahnya kerja. Tapi sebenarnya kan Mas Wildan tidak boleh kalau sekolah rambutnya panjang. Mas Wildan masih ingat tidak tentang keyakinan kelas kita? Iya, jadi Mas Wildan melanggar keyakinan kelas tentang apa? Panjang. Iya, dan tentang apa? Kerapian dan apa? Peraturan sekolah ya. Iya. Kalau sudah tahu Mas Wildan melanggar tentang kerapian, berarti apa yang akan Mas Wildan lakukan? Potong rambut. Kapan potong rambut? Nanti. Iya. Kalau begitu besok sekolah sudah ganteng ya. Ya sudah, sekarang Mas Wildan kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran. Besok sekolah lagi dengan posisi yang sudah ganteng. Terima kasih Mas Wildan. Dan terus kemudian ini adalah hasil testimoni anak tentang segitiga restitusi. Nama saya Yunia Putri Septiani. Saya kelas 4. Saya senang karena saya tidak dimarahi dengan Bu Nurul karena saya tidak mengerjakan PR. Dan saya diajari sama Bu Nurul untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Bu Nurul. Sama-sama Nia. Kemudian ini testimoni dari Mas Wildan. Terima kasih Bu. Iya. Itu tadi Mas Wildan sendiri. Jadi intinya kalau kita memakai sertifikat restitusi itu kita tidak memarahi anak. Jadi kita sebagai manajer itu tadi. Kesimpulannya, penanganan kasus yang dilakukan guru menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan nabi mahmura ya rabbana wa lakal hamdu. Wa lakal syukru Allahumma sholli ala Muhammad bil awwalina wal akhirin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Muhammad atas doanya. Akhirnya telah sampailah kita di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Nurul atas pemaparannya yang luar biasa, serta kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan hari ini dari awal sampai akhir. Saya selaku pembawa acara